Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Mama Wina Murifi. Nah teman-teman, ini tuh saya lagi ngasok dulu ya bersama Pak suami, mumpung Dede Afiah tidur ya teman-teman. Di sini tuh saya me time dulu sebentar gitu ya, istirahat dulu. Nanti sebelum pak dilanjut lagi untuk beraktivitas di rumah. Di sini tuh saya lagi ngobrol-ngobrol aja sama Pak suami ya teman-teman. Nah, momen-momen seperti ini tuh jarang banget ya, karena Pak suami sibuk bekerja, saya juga sibuk di rumah pekerjaannya teman-teman. Jadi untuk waktu berdua ngobrol-ngobrol seperti ini tuh benar-benar jarang banget untuk sekarang ini. Nah, di sini tuh saya dan Pak suami lagi ngobrol ke sana kemari, pokoknya ngobrol-ngobrol hal-hal penting tentang masa depan anak-anak gitu ya teman-teman. Apa yang harus dilakuin ke depan gitu kan, karena apalagi untuk sekarang kan abang-abangnya Dede Afiah itu tuh udah pada besar, kamar belum punya masing-masing gitu ya, dan untuk depan rumah pun itu tuh udah pada roboh terus tanahnya, dan itu tuh benar-benar harus dipasang batu gitu ya biar tanahnya itu netep gitu teman-teman, jadi nggak takut roboh atau gimana. Nah kalau mungkin saya dan Pak suami itu punya uang banyak, nggak bakalan ya diobrolin seperti ini, yang pastinya itu bakalan langsung untuk komunikasi tentang pengerjaannya aja. Nah dikarenakan keuangan saya dan Pak suami itu alhamdulillah ya teman-teman sederhana-sederhana aja gitu ya. Jadi apapun kalau ada niatan itu tuh harus nabung-nabung dulu teman-teman, nggak bisa langsung. Nah di sini tuh pokoknya asik banget ya teman-teman ngobrol-ngobrol seperti ini gitu ya. Apalagi untuk saat ini itu tuh saya kayak lelah banget gitu ya, dari habis lahiran sampai sekarang tuh badan tuh agak ngedrop gitu, bukan ngedrop sakit ya teman-teman, tapi berat badan itu turun. Tapi dikarenakan mungkin ya terlalu capek di siang hari dan juga malam harinya itu kurang tidur ya. Dan untuk saat ini Dede Afiahnya belum bisa main sendiri ya teman-teman, jadi untuk main itu tuh harus ditemani. Oke, singkat ceritanya di sini tuh ada kang sayur ya teman-teman, saya langsung belanja aja karena untuk stok yang ada di dalam kulkas itu tuh udah habis dan saya belum pergi lagi ke pasar teman-teman. Dan di sini tuh saya beli sayuran aja ya, karena untuk ayam, untuk tahu tempe itu tuh udah pada habis ya di kang sayurnya. Nah ini Dede Afiah lagi main ya teman-teman, tadi tuh kebangun tidurnya, mumpung anteng, mumpung lagi main Dede Afiahnya, saya langsung aja nih untuk mempersiapkan bahan-bahan masakannya. Tadi tuh Pak suami ada keperluannya, jadi dia itu langsung mengerjakan sesuatu dan juga berangkat ke tempat yang dituju ya teman-teman. Kalau Dede Afiah nggak ada yang megang ya seperti inilah ya teman-teman setiap harinya. Jadi mumpung Dede Afiah anteng itu tuh saya langsung gercep untuk bekerja ya teman-teman. Nah untuk mempersiapkan bahan-bahan masakannya sengaja banget nggak deket-deket Dede Afiah, karena takutnya ada kotoran-kotoran yang nempel ke dia gitu ya teman-teman, apalagi untuk sayuran-sayuran seperti ini kan teman-teman. Jadi saya mempersiapkannya di pinggiran aja, agak jauhan sama Dede Afiah. Sengaja banget saya berjejeran agar kelihatan gitu ya teman-teman. Nah singkat ceritanya itu Dede Afiah udah bobo ya teman-teman. Di sini tuh saya nggak melanjutkan dulu untuk mempersiapkan bahan masakan, tapi saya mandi dulu teman-teman karena lumayan gerah juga. Dan setelah mandi di sini saya lanjut untuk mempersiapkan bahan-bahan masakannya lagi. Ya beginilah ya setiap harinya, jadi nggak aneh lagi. Mungkin para ibu-ibu yang punya dede bayi itu tuh udah pada ngerti gitu ya teman-teman bagaimana seharusnya. Jadi mumpung bobo, mumpung tidur itu tuh saya langsung gercep aja mandi. Pas ke pasar kemarin itu saya nggak pernah lihat buncis ya teman-teman, mungkin kesiangan juga sih ke pasarnya. Kalau pagi-pagi mungkin masih banyak ya. Kalau untuk ke pasar beli sayuran harusnya tuh subuh ya teman-teman, jadi sayuran-sayurannya itu masih banyak dan juga masih seger-seger ya. Insya Allah lah ya teman-teman, nanti mah kalau Dede Afiahnya udah agak gedean sedikit biar lebih anteng lagi. Nah singkat ceritanya di sini tuh untuk buncis, untuk jengkolnya juga udah saya potong-potong atau diiris-iris seperti ini ya teman-teman. Dan untuk persambalannya juga udah saya siapkan. Ini saya lagi ngupas untuk bawang merah dan juga bawang putihnya. Dia bahan-bahan masakan yang saya siapkan tadi ya teman-teman, dan sekarang saya mau langsung eksekusi aja nih mumpung Dede Afiahnya masih bobo. Nah ini tuh ada minyak sisaan ya teman-teman, bekas ngegoreng tahu. Jadi dikarenakan saya itu belum punya wadah oil potnya itu lah teman-teman, di sini saya pakai mangkok plastik aja, tapi alhamdulillah mangkok plastiknya itu kuat ya teman-teman, nggak
meleleh gitu. Jadi saya simpan aja di wadah plastik. Nah, sambil nunggu ini jengkolnya mateng ya teman-teman, karena jengkol kalau digoreng seperti ini lumayan agak lama. Saya sambil aja sambil nyuci perabotan ya teman-teman, karena perabotan yang kotor itu lumayan banyak. Jadi disambil-sambil aja ya, walaupun tidak sampai selesai nggak apa-apa, nanti dilanjut lagi. Untuk sudah nyabunin aja itu tuh udah alhamdulillah banget ya teman-teman. Mungkin ada sebagian teman-teman nih yang salvok sama jendelanya yang ditutup dengan hordeng. Ini tuh udah agak malaman ya teman-teman, sehabis maghrib. Jadi tadi tuh saya mempersiapkan bahan masakannya itu agak sorean ya. Setelah Dede Afiah bobo, itu tuh saya mandi dan terus ngerjain lagi sampai selesai ya teman-teman. Dan sebelum maghrib itu tuh bahan-bahan masakannya udah selesai dan saya lanjut sehabis maghrib ya, biar jongjon gitu kalau sudah ibadah mah. Karena kalau langsung dilanjutin untuk masak itu tuh agak lama ya teman-teman, yang pastinya takutnya ibadahnya itu ketinggalan waktunya ya teman-teman, dan waktunya itu cepat habis. Nah, di sini tuh saya celingak-celinguk sambil ngeliatin jengkolnya ya, takutnya itu kegosongan gitu teman-teman, karena jengkol seperti ini juga kan harus dibolak-balik ya biar matangnya itu merata. Oh iya, kemarin tuh ada teman-teman yang nyaranin untuk tempat berasnya itu dipindah di dekat kompor ya teman-teman, atau di tempat sendok, dan tempat sendoknya dipindah ke rak susun yang bekas tempat beras. Nah itu tuh saya terima kasih banget ya teman-teman, tapi belum dicoba, dan insya Allah nanti setelah ada waktu untuk bebenah di dapur saya mau coba ya teman-teman, gimana nanti hasilnya. Kalau nyaman insya Allah saya lanjut, dan kalau tidak itu tuh bakalan natep gitu ya untuk wadah berasnya berlanjut di rak susun itu ya. Tapi saya belum coba nih teman-teman karena belum ada waktu, dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nyaranin hal-hal baiknya. Semoga menjadi ladang ibadah ya bagi teman-teman semuanya. Nah, ini untuk sisaan makanannya saya simpan dulu di mangkok ini ya teman-teman, biar nanti saya buang ke kolam, karena kalau bolak-balik keluar itu tuh rasanya agak gimana gitu ya kalau udah malam gini, apalagi kalau punya dede bayi. Kalau nggak ada dede bayi mah biasanya saya juga bolak-balik keluar gitu ya. Nah, ini untuk jengkolnya udah matang nih teman-teman, saya lanjut untuk alihkan dulu ke wadah ya teman-teman, diangkat dulu, ditiriskan dulu, karena setelah ini saya mau numis untuk bawang merah, bawang putih, dan juga tomatnya. Nah teman-teman, lihat nggak sih di sudut sebelah kanan saya itu tuh agak gelap gitu ya teman-teman. Nah kalau ngevlog malam-malam atau subuh-subuh itu tuh kelihatan buram banget di videonya, atau gelap gitu dikarenakan di situ tuh kurang terang. Nah kalau sebelah sini lumayan agak terang, tinggal watannya aja ya teman-teman yang digedein insya Allah ke depannya. Dan saya udah ngomong sama Pak suami minta tolong gitu ya untuk di atas rak piring sana itu tuh dipasangin lampu satu lagi gitu ya. Jadi pas ngonten itu terang semuanya ya teman-teman. Jadi seluruh dapur itu kelihatan gitu ya teman-teman. Jadi enak aja kalau nanti mau direkam-rekam gitu pas aktivitas. Kemarin juga bukannya nggak mau ya teman-teman ngonten subuh gitu ya, subuhnya itu subuh-subuh banget gitu ya, atau malam hari, bener-bener malam hari itu tuh bukannya nggak mau, tapi dikarenakan ya situasinya seperti ini, lampunya itu kurang terang ya teman-teman. Jadi jarang banget saya itu ngerekam-rekam pas malam hari atau subuh hari gitu. Nah kalaupun mau ngerekam-rekam ya dideketin seperti ini gitu teman-teman, biar warnanya itu atau hasil gambarnya itu terang gitu ya. Oke, dilanjut lagi ke cerita videonya. Tadi itu saya udah numis bawang merah, bawang putih, dan juga tomat. Saya masukin buncis ya teman-teman, dan agak layu saya masukin jengkolnya. Mungkin agak kurang nyambung ya jengkol sama buncis, tapi ini tuh enak lah teman-teman kalau ditumis seperti ini. Dan untuk bumbunya tadi saya pakai kaldu ayam, gula pasir, dan juga kecap yang pastinya ya teman-teman, karena kalau jengkol itu identik dengan kecap, jadi rasanya itu agak gurih gimana gitu. Oke, dilanjut lagi. Di sini saya mau goreng ikan asin ya teman-teman. Ini tuh ikan asin teri yang agak gede-gede seperti ini. Dan ini tuh ngegorengnya sedikit aja ya teman-teman ya, secukupnya aja. Dan sini ikan asinnya itu tuh udah garing ya. Langsung aja nih saya tiriskan di wadah. Dan untuk minyak goreng sehabis menggoreng ikan teri saya nggak buang ya teman-teman, saya pakai aja untuk ngegoreng persambalan. Itu tuh saya mau bikin sambal goreng kemangi ya teman-teman. Bahan-bahannya ada cabai rawit, tomat, bawang merah, bawang putih, dan juga daun kemangi. Nah ini tuh tadi karena cuci piringnya belum selesai, jadi saya lanjutin lagi ya teman-teman sambil nunggu
menggoreng persambalannya itu matang, karena untuk menggoreng persambalan seperti ini lumayan agak lama gitu ya teman-teman, dikarenakan bahan-bahannya itu belum ditumbuk. Maksud saya itu diulek ya teman-teman, karena kalau nyambel itu tuh saya langsung digoreng aja bahannya dulu, nanti diuleknya terakhir. Kalau dulu mah punya cobek batu itu tuh suka diulek dulu, karena untuk ngulek di cobek batu itu tuh mudah halus ya teman-teman. Nah kalau di cobek kayu itu tuh agak susah. Nah teman-teman, barusan tuh Dede Afia pengen mimi dulu ya, alhasil pas dubbing itu tuh agak rewel sedikit. Tapi di sini tuh saya lagi mimiin Dede Afia lanjut untuk dubbing karena mumpung Dede Afianya diem. Pokoknya untuk saat ini tuh agak susah teman-teman untuk ngedit, untuk dubbing juga. Pokoknya Masya Allah banget, perjuangan banget untuk saat ini mah, karena waktunya itu loh teman-teman yang susah. Bukannya nggak ada waktu atau gimana, karena sibuk dengan pekerjaan di rumah ya teman-teman. Selain beres-beres, ngurus baby juga, dan juga abang-abangnya Dede Afia itu benar-benar harus diurusin. Mungkin sebagian teman-teman berpikir abang-abangnya Dede Afia kan udah gede gitu ya. Emang mereka itu udah gede, kalau makan mandi itu mereka sendiri-sendiri bisa ya teman-teman. Tapi pakaiannya, makanannya itu tuh kan harus diurus sama kita sendiri ya teman-teman. Seperti cucian, pakaian gitu kan, untuk masak nasi atau masak teman nasinya juga gitu kan, karena mereka itu tuh nggak bisa ya. Jadi di sini tuh saya benar-benar harus mantep mengatur waktu biar semuanya itu normal dikerjakannya teman-teman, karena nggak enak aja kalau kita itu diam-diaman pagi hari gitu ya. Biasanya itu pak-pak dengan bekerja, kalau diam-diaman gitu asa tepararuguh ya teman-teman. Jadi di sini tuh saya kalau lagi sendiri nih misalnya, saya itu berpikir bagaimana nih caranya agar pagi itu saset-saset dengan pekerjaan apa dulu nih yang harus dikerjain. Nah saya mah gitu terus ya teman-teman, biar semuanya itu nggak keteteran. Karena untuk saat ini mah masih agak gimana ya untuk ngatur waktunya, jadi agak belum terbiasa menurut saya. Dan di sini saya harus bisa sabar-sabar dulu sambil ditelatenin gitu ya teman-teman, sambil dipahamin waktu yang baik gitu. Karena untuk saat ini Dede Afia benar-benar belum bisa ditinggal sendiri atau belum bisa anteng gitu ya, anteng sepenuhnya. Sambalnya nih teman-teman tadi tuh udah saya ulek ya, untuk bumbunya saya pakai kaldu ayam dan juga gula pasir ya teman-teman. Pokoknya saya setiap masak itu nggak pernah skip gula pasir, tapi seperlunya aja ya teman-teman. Oke, untuk wajannya saya simpan dulu di kamar mandi, tapi tidak langsung dicuci ya, insya Allah nanti aja setelah waktu senggang gitu. Karena untuk saat ini saya mau istirahat dulu aja teman-teman, karena lumayan capek juga ya teman-teman kalau sehabis masak seperti ini. Alhamdulillah untuk menu sederhana saya hari ini ada tumis buncis dan juga jengkol, ada ikan teri juga, ada sambal goreng kemangi, dan juga untuk lalapannya ada kuning muda atau kunyit muda ya teman-teman maksud saya. Pokoknya Masya Allah tabarakallah, alhamdulillahirrabbilalamin, walaupun semuanya itu masakan sederhana, ini tuh benar-benar enak ya teman-teman. Masya Allah bikin lahap makan menurut saya ya teman-teman. Dan yang pastinya sehabis masak jangan pernah di skip untuk bersih-bersih dapur, apalagi mau menjelang pagi ya teman-teman. Jadi wajib banget kalau malam hari itu dapur harus bersih, karena biar apa, biar nggak ada semut, biar nggak ada tikus ya teman-teman. Karena kalau bau makanan atau bau-bau gitulah teman-teman, itu tuh mengundang semut menurut saya. Jadi benar-benar harus dibersihkan total. Apalagi kalau bersih-bersih itu tuh saya suka pakai air sabun seperti ini ya teman-teman, karena untuk air sabun seperti ini itu tuh bisa menghilangkan bau-bau masakan dan juga menghilangkan minyak-minyak yang ada di meja kompor gini ya teman-teman. Nah setelah bersih-bersih meja kompor, di sini saya lanjut untuk ngisi air dulu di panci kecil ini ya teman-teman. Ini tuh untuk godogan ya, karena udah lama saya itu nggak bikin jamu-jamu, karena udah agak terasa kayak rariger gitu ya badannya ini teman-teman. Nah di sini saya nyalain dulu kompornya biar airnya itu agak mendidih ya. Dan di sini saya langsung aja nih nyapu, nggak apa-apa ya teman-teman, seharusnya nama pamali, tapi paralun aja lah ya, biar semuanya itu cepat bersih. Karena kalau nggak disapu banyak sisaan makanan gitu ya teman-teman, karena tadi saya habis bersihin meja kompornya. Oke, lanjut lagi. Di sini saya ambil untuk makanan yang udah nggak dimakan gitu ya teman-teman. Dan untuk yang dimasak barusan, ini tuh saya masukkan ke tudung saji susun ini ya, biar nantinya itu nggak kena lalat. Dan kalau saya memasukkan masakan ke tudung saji susun ini, itu tuh harus sudah dingin ya teman-teman, biar nggak cepat basi. Oke teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.